Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sembari mudah-mudahan kita tidak lupa bahwa pada saat kita duduk dengan nyaman ini, saudara-saudara kita di India itu adalah penuh dengan penyiksaan, kepedihan, dan kezaliman. Karena ternyata di sana orang Muslim, walaupun mungkin dari sisi sejarah, tapi mereka tidak diakui atau bahkan tidak ingin mengakui bahwa mereka adalah manusia yang berhak untuk hidup layaknya manusia. Karena itu mereka mengalami kezaliman, dan kita berdoa pada sekalian mudah-mudahan saudara-saudara kita oleh Allah diberikan kesabaran. Amin. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala penderitaan dan kezaliman ini segera Allah akhiri. Amin. Dan mudah-mudahan orang-orang Hindus yang zalim itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keadilan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan ada yang bisa, siapapun yang bisa menaklukkannya. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah itu selalu menang terhadap apa yang menjadi perkaranya, urusannya. Ya mas kalian, bahasan kita pada petang hari ini pendek dan juga sayanya juga adalah mungkin sampai dengan isya saja, tidak seperti biasa membuka kesempatan pertanyaan pada sholat isya. Judulnya adalah Man Ghayyara Manara Al-Ardi, yaitu dosa besar yang ke-56. Halaman berapa? 383 bagi yang belum menemukan halamannya. Jadi dosa besar yang ke-56 judulnya adalah Man Ghayyara, orang yang ghayyara, merubah. Manar berasal dari kata nur, berasal dari kata cahaya, karena dia adalah menjadi tanda. Dengan cahaya itu kita bisa tahu mana yang menjadi hak kita dan mana yang bukan menjadi hak kita. Di mana itu adalah sebetulnya batasan, ya, dalam artian teksnya adalah batasan, batas. Al-ardi yaitu bumi. Yang dimaksud dengan bumi di sini tanah yang kita miliki. Jadi kalau gitu judulnya adalah orang yang merubah batas tanah. Itu yang mudahnya. Ada dua hadis yang beliau sampaikan di sini. Saya bacakan terlebih dahulu. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, Imam Adz-Dzahabi, Du'ina fi
fi hadits Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sudah kita bahas ya di dalam waktu kita membahas yang sebelum ini ya, yaitu hadis Ali berkaitan dengan babnya adalah menyembelih kepada selain Allah, untuk selain Allah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, di mana di situ kita akan temukan kata beliau, wala'anallahu muntaqisu manaral ardi. Allah mengutuk orang yang membuat kurang atau orang yang mengurangi tanah orang melalui batas tanah. Hadis yang kedua adalah di sini disebutkan oleh beliau, warawa Amr ibni Abi Amr an Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu ma qala. Jadi dari Amr bin Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Mirip dengan bab sebelum kita, artinya adalah Allah mengutuk siapa yang menyembelih untuk hewan sembelihan untuk atau karena selain Allah. Sudah kita bahas. Lalu kata beliau, la'anallahu man ghayyara nuhum al-ard. Ini sama dengan manar, yaitu Allah mengutuk orang yang merubah batas daripada tanah. Berikutnya adalah la'anallahu man kammahul a'ma an as-sabil. Ya. Orang yang menyesatkan orang buta, dia tidak melihat, kemudian dia butuh jalan, lalu dia sesatkan, ya, dia membuat celaka. Berikutnya la'anallahu man sabba walidayhi. Allah mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya. Ya, mencaci kedua orang tua, yaitu dengan cara mencaci orang tua orang lain. Ya, orang tua orang lain dicaci sehingga orang itu membalas mencaci orang tua orang yang mencaci. Jadi itu adalah hendaknya diperhatikan, jangan sampai. Berikutnya adalah anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah mengutuk orang yang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut. Orang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut disebut lauti. Pekerjaannya disebut liwat. Jadi liwat itu pekerjaannya, lautiyun itu adalah orang yang mengerjakannya. Liwat adalah berhubungan sejenis. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki disebut homo, betul? Kalau perempuan dengan perempuan, namun berbeda. Rawahu Abdul Aziz Ad-Darawardi an Amr wa zada fihi, lalu ada lagi tambahan. Kata la'an Allahu man waqa'a ala bahimatin. Allah mengutuk juga orang yang bersetubuh
seks dengan binatang. Ada nggak? Ada? Bayangkan, Rasulullah SAW sudah menjelaskan ini sejak 1441 tahun. Kalau bahasa wajarnya sebetulnya penyimpangan seks, abnormal dalam seks. Tetapi pada sekalian, sebelum orang-orang yang tidak beragama itu adalah mengerjakan, Rasulullah sudah memberi isyarat bahwa seperti itu akan terjadi. Jadi pada sekarang berapa yang dikutuk di sini? Ada orang yang dikutuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua manusia ini terkutuk. Bahasa kita memang tidak nyaman, tidak suka disebut terkutuk. Terkutuk itu kalau bahasa Arabnya namanya mal'un. Mal'un. Karena sekalian boleh mengutuk orang-orang enam ini. Orang yang merubah batas tanah terkutuk, itu boleh. Orang yang mencaci maki kedua orang tuanya terkutuk, boleh. Dan seterusnya seperti yang disebut di sini. Orang yang menyembelih sembelihan bukan karena Allah terkutuk. Seperti itu adalah dibolehkan karena memang asnya demikian. Mengutuk orang yang dikutuk oleh Allah boleh. Hanya saja ada dua yang perlu kita pahami. Pertama adalah apakah muayyan atau ghairu muayyan. Kalau muayyan itu tertentu, definitif, fulan bin fulan al-Jawi misalnya gitu. Atau as-Sundawi atau apalah gitu ya. Nah, itu adalah namanya termasuk definitif. Ta'yin muayyan. Tapi kalau ghair muayyan berarti adalah barang siapa yang merubah batas tanah maka dia terkutuk. Nah, itu kan hukumnya yang dijelaskan, tetapi orangnya tidak definitif. Nah, para sekalian, dua-duanya dibolehkan. Yang pertama adalah mutlak, begitu saja hukumnya, kaidahnya disampaikan. Tapi kalau yang muayyan harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat. Antara lain adalah orang itu sampai ilmu kepada. Kalau orang itu tidak tahu, tidak berilmu, maka tidak boleh. Namanya ma'dzurun bil jahli. Walaupun tentu ada perbedaan di antara para ulama. Kalau perkara itu adalah sesuatu yang tidak boleh seorang muslim tidak tahu, apakah masih berlaku udzur bil jahli? Itu ada perselisihan, tetapi saya tidak akan masuk ke arah yang lebih detail. Tetapi pada sekalian, misalnya orang rukun Islam ada berapa? Nggak tahu. Nah, itu sudah keterlaluan itu namanya. Bisa disebut orang itu bukan muslim. Nah, orang siapa dirinya nggak tahu, gitu kan? Itu kan sama dengan siapa dirimu, gitu. Nah, jadi pada sekalian itu namanya ad-daruriyat. Ilmu-ilmu yang termasuk tidak bisa tidak tahu, tidak boleh tidak tahu, itu namanya termasuk yang daruriyat. Nah, pada sekarang yang kita bahas sekarang adalah mana apa? Sebetulnya ini adalah terkait erat dengan kepemilikan. Dan para sekalian, Islam benar-benar menghargai, memberi kewenangan untuk seseorang memiliki. Tidak seperti orang komunis. Kalau orang komunis itu melenyapkan kepemilikan individu. Jadi semua milik bersama yang kemudian dihidupkan oleh Lenin, melanjutkan dari Karl Marx, gitu kan. Itu adalah tentu tidak boleh ada di Indonesia, tidak ada. Kita diperbolehkan untuk memilih. Tentang kepemilikan itu, sebenarnya ada dua. Ada yang disebut dengan kepemilikan umum, milik umum. Jadi milik umum itu ya berarti
dia bukan milik khusus. Jadi kebalikannya dari sini. Atau kita sebut dengan individu. Jadi bukan milik individu, bukan milik orang per orang, tapi milik umum atau milik bersama. Kalau di negara kita itu mungkin kita ingat dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar, gitu kan, bahwa katanya tanah, bumi, gitu kan, air, gitu kan, kemudian kekayaan alam, gitu kan, semua adalah dikuasai oleh negara dan seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, gitu, betul ya kan? Tapi sekarang rakyatnya adalah nyaris pada kelompok tertentu. Tertentu itu bisa jadi tafsirannya pejabat, gitu kan. Tertentu itu adalah bisa jadi orang yang berprestasi, gitu. Jelas Pak, berprestasi. Berprestasi ini bukan berprestasi intelektual atau apa, berprestasi korupsinya. Orang yang berprestasi bisa dia pandai, berhasil, sukses dalam berkorupsi, nah dia orang berhasil. Jadi sekarang di kita itu adalah bukan kemakmuran rakyat, tetapi kemakmuran segelintir orang, bisa jadi bahkan orang asing, betul tidak? Bisa jadi orang asing atas nama investor, gitu kan? Atau memang mereka diberi kewenangan untuk memiliki, harusnya kan milik umum, tetapi kepemilikan itu diserahkan, diberikan ke orang asing. Makanya sekarang sekian puluh persen, 70% kekayaan katanya sudah menjadi milik orang asing loh. Katanya milik bangsa, milik umum, betul tidak? Jadi tadi kalau di kita sekali lagi bisa jadi milik pejabat, ya. Bisa jadi milik orang yang berprestasi dalam berkorupsi, ya. Bisa jadi milik orang investor luar negeri, bisa jadi milik orang yang diberi hak, orang asing yang diberi hak kepemilikan. Nah, kalau dalam syariat, ya ini terbukti sedikit di Indonesia itu. Kenapa tadi saya katakan ada segelintir? Ya karena apa? Karena ternyata ada segelintir yang lain yang susah. Berdasarkan statistik nasional bahwa orang miskin di Indonesia sekarang ini per September 2019 itu adalah tidak kurang dari 24,7 juta. Jadi kalau dihitung nolnya Pak ini 7 gitu. Segini banyaknya yang miskin di Indonesia. Walaupun kita tidak mengatakan persenannya sedikit. Kalau sekarang Indonesia sudah 271 juta, ya kan? Ini kan nggak nyampe berapa? Ada 10%-nya, ya kan? Jadi, tetapi masalahnya jangan dianggap bahwa karena di bawah 10% lalu sepele. Mereka ini bangsa Indonesia yang termasuk dalam kategori umum, artinya mereka berhak untuk menikmati. Jadi kalau yang satu misalnya gajinya 100 juta gitu kan, atau mungkin lebih dari itu, lalu orang itu seharinya saja 50.000 nggak dapat, betul tidak? Jomplang amat itu antara bainas samai wasumur, gitu. Nah ini yang kemudian menjadi wajar kalau mereka cemburu. Katanya kami bangsa Indonesia, katanya ini adalah milik kita, kemakmuran rakyat, gitu kan. Tetapi kenapa justru yang makmur bukan rakyat, tapi yang makmur adalah orang-orang tertentu saja, yang jumlahnya itu sedikit sebetulnya. Nah, para sekalian, ini kalau kita lihat dari kenyataan kita, bangsa Indonesia ini saudara-saudara kita semua ini sebangsa, yang mereka itu adalah miskin itu. Mungkin kalau ditafsirkan lagi ada miskin, ada fakir lagi. Kalau miskin, fakir itu adalah miskin lebih baik daripada fakir. Fakir itu lebih nelongso daripada miskin.
Walaupun kalau disebut fakir miskin ya sama-sama. Fakir itu ya miskin, miskin itulah fakir. Tapi kalau fakir miskin, fakir lebih miskin daripada miskin. Nah pada sekalian nih kalau dihitung lagi berapa yang fakirnya, wah ini makanya kejahatan, kriminalitas dan seterusnya tidak mungkin akan bisa diberantas, dikurangi karena memang angka kemiskinannya adalah tetap berada dalam posisi besar, apalagi kalau tumbuh. Jadi pada sekalian ini adalah kalau kita lihat kawasan kita ya, di nasional. Kalau dalam Islam, syariat Islam pada sekalian, ya umum itu yang dimiliki oleh umum itu adalah satu, ada namanya adalah ma'dan. Ya. Ma'dan itu adalah yang terkait dengan mineral. Tambang ya. Nah, itu ada dimiliki oleh negara. Tidak boleh ada orang yang memiliki, ini milik negara. Kemudian ada yang menjadi milik bersama ya. Misalnya kalau bahasa kita itu ada namanya fasum ya. Fasilitas umum itu bukan milik pribadi. Jadi tidak boleh ada orang yang misalnya milik pribadi dijual. Nggak boleh. Milik pribadi itu adalah dimiliki bersama, dijaga bersama, dinikmati bersama. Itu namanya fasilitas umum. Walaupun ini terkadang kita masih juga belum dewasa dalam menggunakan fasilitas umum ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang biasa ada di sekeliling kita, tapi itu tidak bisa menjadi milik pribadi. Misalnya adalah sungai. Nah, sungai itu adalah bukan milik pribadi, itu milik bersama. Udara, gitu kan. Jadi kawasan itu adalah termasuk udara, terus angin ya teman, terus api, air, gitu, dan sudah sungai ya. Jadi kalau sekalian ini adalah termasuk milik umum dalam bahasa syariat. Namanya adalah mulkiyatun 'ammah. Kepemilikannya adalah kepemilikan khusus. Sekarang kita masuk ke kepemilikan khusus. Kepemilikan khusus ini adalah mudahnya dibagi menjadi misalnya adalah dua, ya, halal. Gitu. Yang kedua adalah haram. Gitu. Jadi lihat dari sebabnya. Sebab seseorang memiliki itu ada dua cara, halal dan haram. Karena apa? Seperti Rasul katakan, kata Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Berarti boleh seseorang mendapatkan dengan cara halal, tetapi bisa jadi juga orang dapat bahkan banyak, tapi dengan cara yang haram. Nah, cara dua-dua ini adalah bentuk sebab seseorang memperoleh. Apa yang diperoleh? Ya seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, namanya malun. Ya, kata Allah, zuyina linnasi hubbus syahawati mina an-nisa wal banin. Nah lalu nisa, banin, setelah itu wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal hars. Itu semua harta benda. Ada tadi disebut al-muqantarah. Dia adalah berupa harta kekayaan yang melimpah ruah, baik berasal dari emas maupun berasal dari perak. Yang sekarang, ya zaman sekarang ini kertas. Kalau dulu Pak namanya dinar dan dirham. Karena berasal dari bahannya itu adalah zahab, emas dan fiddah. Kalau sekarang kertas. Kalau dihitung misalnya dolar yang paling besar itu misalnya berapa? 100 kayak misalnya gitu kan. Atau real misalnya 500 misalnya gitu. Itu kalau dihitung berapa sih modalnya gitu kan. Kertasnya itu berapa? Lalu diasumsikan bahwa dia adalah kalau 500 kali 4.000 bisa jadi 2 juta itu harganya. Satu kertas itu padahal sebetulnya mungkin kalau dihitung bukan sampai 100.000 sebetulnya, betul tidak? Nah ini sebetulnya yang harus kaum muslimin sadari. Bayangkan kebakar sedikit sudah nggak apa, apalagi kalau kita punya dolar. Waduh manja sekali dolar itu Pak, betul?
kelipet dikit nggak boleh, gitu kan? Ya, kalau kita ke money changer, kelipet dikit nggak boleh, wah betul-betul harus kayak dari pabrik betul, gitu. Harus dipuja betul dolar, harus ditaruh di tempat yang rapi, tidak boleh kena lipat, tidak boleh kena gores, gitu kan? Wah ditilang, ditilik, goreng dikit langsung berkurang harganya, Pak, betul tidak? Nah, gitu. Padahal uang rupiahnya sendiri nggak begitu. Uang rupiahnya sendiri nggak begitu. Penghargaan kita terhadap uang rupiah dengan uang dolar saja sudah berbeda. Lebih menghargai uang dolar daripada menghargai uang rupiah. Jadi kalau kita bicara nasionalisme dari sisi uang saja kita sudah bermasalah. Nah, kembali para ini bangsa. Jadi sebetulnya yang menjadi harta itu harusnya adalah emas dan perak, bukan dengan kertas itu. Ya, karena kertas itu sebetulnya hanya kesepakatan aja. Apa ini harganya sekian, gitu. Ya harganya sekian. Apalagi kalau barang dibawa itu keluar, kita dikasih kertas doang. Akhirnya kita hak kekayaan hak alamnya sudah habis, kemudian kertasnya tidak terbakar, kena banjir selesai segala macam. Ya, jadi bahan sekalian, itu. Jadi jenis yang dimilikinya tadi sudah jelaskan. Ada emas, ada perak, ada khoil itu adalah kendaraan, bulu kuda yang tertambat, wal an'am itu adalah binatang ternak, wal harz itu adalah pertanian. Jadi para sekalian, ini adalah juga menjadi sebab terhadap bagaimana kita seorang muslim memperoleh harta itu. Pertama, misalnya kalau dengan halal. Kalau dengan cara halal itu adalah pertama dengan kerja. Dengan bekerja. Bahasa Arabnya bil amal. Seorang bekerja, namanya kalau bahasa jualannya jualan jasa. Dia punya keahlian, dia punya kompetensi, lalu bekerja profesional, lalu dia mendapatkan gaji sesuai dengan profesionalitasnya. Pekerja. Orang yang mendapatkan rezeki atau kepemilikan dari hasil kerja halal. Walaupun nanti di detail lagi Pak ya, kerjanya apa gitu kan. Jadi kerja maksud di sini kerja yang halal, jangan sampai kerja yang haram jadi hasilnya halal, tidak bisa. Seorang kerja menjadi WTS itu tidak bisa menjadikan halal miliknya, haram. Itu namanya saman al-baghoya. Itu adalah upah berzina melacur, itu haram Pak hukumnya. Jadi kalau ada WTS ya, misalnya atau PSK, misalnya adalah dapat semalam 75 juta, lalu dia beli misalnya motor atau mobil untuk cicilan, itu haram. Pemilikan itu adalah kepemilikan yang nanti mungkin di sini ya, kita bahas. Jadi para sekalian, tahap pertama dengan mulai kerja, kedua adalah melalui waris. Nah, seorang mendapatkan harta tapi dari waris. Bapaknya meninggal, ya. Yang ditinggal adalah ibunya atau bapaknya atau ibunya atau istrinya atau anaknya, dan dia dapat. Karena dia misalnya adalah anak laki-laki, maka dia adalah 2 kali lipat dari perempuan. Dia dapat. Oh, 10 juta, 15 juta, 100 juta, dia dapat. Nah, uang yang seperti itu adalah uang yang dapat dengan halal karena dia dengan cara mewarisi. Namanya dalam bahasa disebut warisun. Hartanya disebut irzun atau tarikatun. Nah, kalau jamaknya warisun jadi warasa. Warasa, kalau orang Indonesia menyebutnya warisan. Warisan itu bahasa Arab itu. Berasal dari kata waris menjadi warisan. Ini dengan cara waris. Ini juga adalah berikutnya adalah dengan cara cocok tanam. Cocok tanam ini atau orang sebut namanya bertani. Itu kalau kita bertani lalu mendapatkan hasil lalu memiliki, itu adalah termasuk sesuatu yang halal. Ya. Termasuk di dalam ini para ulama sebutkan masukan ke sini adalah menghidupkan lahan mati. Ada nggak bisa di Indonesia ini sekarang? Ya. Ada lahan kosong tidak tersentuh. Di sana yang menghuni masih jin. Tapi karena jin adalah bukan diberikan milik bumi, ya, bumi itu adalah untuk manusia. Kuasa korolakum mafil ardi, mafil sama waladi dan seterusnya. Maka si jin tidak memiliki, yang memiliki adalah orang. Nah sekarang ada nggak
kawasan misalnya di Indonesia yang belum dimiliki? Ada nggak Pak? Kalau ada, ya tidak nanti hak guna bukan itu, tapi dia memang masih mati. Ya, kayak Indonesia kan 17.000 pulau nih sebetulnya. Itu milik Indonesia. Indonesia membolehkan tidak kalau ada misalnya orang dari Cikampek menghidupkan pulau itu lalu dia jadi milik dia. Kata kalau dalam bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya arban mayyitah fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan, kalau bahasa kita mengelola, menghidupkan lahan yang mati, maka lahan itu menjadi miliknya. Jelas ya? Jadi dimiliki sama dia. Nah, tinggal diurus mungkin ke pemerintahan dan bagian pertanahan dan seterusnya, kalau tidak jadi milik. Nah, karena dia adalah tinggal di situ, menghidupkan di situ, bukan berarti tinggal batas dia pergi. Itu namanya bukan menghidupi, gitu tidak? Itu namanya nge-track doang, betul tidak Pak? Dan berapa banyak orang yang milik saya dari sono, dari helikopter sono, ini milik saya, gitu. Lalu dihitung sekian ribu hektar, gitu misalnya, betul tidak? Nah, tinggal batasinnya, tidak, bukan begitu. Namanya menghidupkan itu sampai dia hidup. Misalnya menghidupkan dengan 5 hektar, ya 5 hektar, boleh 5 hektar. Kalau lebih dari itu tidak dihidupkan, dia tidak boleh. Begitu dalam syariat itu sebetulnya. Tapi kalau orang tiba-tiba 15.000 hektar, 1 juta hektar punya dia, kapan mati? Itu tidak, harusnya tidak diberikan. Berikan kepada bangsa Indonesia yang miskin tadi itu, yang mungkin hidupnya dari mulai dia bujang sampai anak sekian kontrak mulu, betul tidak? Itu kan berarti nggak punya. Harusnya kasih mereka, kamu kasih nih oleh negara supaya dia bisa hidup, kasih modal dan sehingga dia makmur dan seterusnya, sehingga dia tidak bekerja, tidak di negara sendiri numpang, apalagi bagi ke negara orang, tambah lagi longsor, betul tidak? Jadi itu adalah nasib di antara bangsa kita. Berikutnya adalah jadi tadi kan menghidupkan tanah atau lahan yang mati. Kemudian yang berikutnya adalah usaha. Usaha itu misalnya dagang, bisnis, gitu kan. Nah itu adalah boleh juga dengan cara usaha seseorang bisa memiliki. Nah ini adalah baru judul-judulnya aja. Ini bisa jadi pintu haram juga sebetulnya, betul tidak Pak? Tetapi judulnya itu adalah dalam syariat, ini adalah judul halal sebetulnya. Bekerja pintu halal, waris pintu halal. Waris juga walaupun pintu halal bisa jadi pintu haram Pak. Ya kan? Karena apa? Berusaha supaya si fulan tidak mewarisi. Berapa banyak saya dapat tempat konsultasi itu adalah dipersulit karena apa? Dia harusnya adalah tidak dapat. Mungkin ada kesalahan prosedur bahwa dia adalah misalnya tidak ngurusi gitu kan, atau apa, tapi Islam tidak melihat dari situ. Namanya waris itu mujabarun. Mujabarun itu adalah dia mendapatkan harta terpaksa, dia tidak usaha, tidak apa, atau dapat aja gitu kan. Itu namanya harta. Karena itu walaupun misalnya orang jauh di mana gitu, begitu meninggal dihitung dia. Kamu dapat urusan berkah atau tidaknya urusan lain, tapi dia adalah harus dapat. Nah ini adalah waris. Jadi cocok tanam juga begitu, ya. Ini juga begitu. Ini bisa jadi pintu halal, tapi juga bisa menjadi pintu haram. Gitu. Tapi judulnya adalah seperti itu. Nah kalau dengan haram, ini para sekalian, memiliki dengan cara haram, misalnya adalah riba. Nah, sudah jelas kan? Kalau dengan cara riba, udah riba. Apakah ribanya riba nasiah, ataukah ribanya riba fadl? Kalau riba fadl nanti di bulan Ramadan mau pulang kampung, misalnya di terminal-terminal itu ada orang-orang yang bawa uang sekebung, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan sekebung gitu kan. Lalu nawarin ke orang yang mau pulang kampung untuk ditukar. Nah supaya apa? Emang tradisi bagus yaitu apa? Bagi-bagi rezeki dari kampung. Sebulan kalau ada datang 5.000 kan, 10.000. Bagus sebetulnya itu adalah sedekah, ihsan, bagus. Yang kita bahas bukan itu. Dia adalah menukar 10 ratusan ribu sehingga jumlah 1 juta, tapi ditukar menjadi 5 ribuan sekebung.
yang jumlahnya tidak 1 juta, tapi jumlahnya misalnya 950.000. Jadi apa? Uangnya rupiah, karena itu di Indonesia, orang Indonesia. Tetapi ditukar 950.000 untuk orang yang butuh terhadap uang itu dengan cara menukar pada dia uang 100 ribuan sebanyak 10, jadi 1 juta. 1 juta dibayarkan 950 dengan beda bentuk 5 ribuan itu sudah riba, namanya riba al-fadl. Nah, jadi hati-hati, ini adalah seperti ini tidak boleh terjadi. Baik kita orang yang sudah ngaji, kalau mau pulang kampung ya sediakan yang betul, jangan dengan cara riba al-fadl. Kedua adalah riba namanya nasiah. Nah, ini paling banyak. Riba nasiah ini adalah riba yang memang dulunya adalah dari zaman jahiliyah. Nah, banyak sekalian riba nasiah ini disebut nasiah karena berasal dari kata nasa. Nasa itu artinya takhir. Takhir itu adalah mengakhirkan. Jadi ditangguhkan. Harusnya kan bayarnya hari ini, betul tidak? Namanya kalau bayar hari itu cash, Pak. Kalau cash itu dalam bahasa syar'inya namanya yadan biyadin. Tangan dengan tangan, karena yang satu menyerahkan barang yang dijualnya, yang satu menyerahkan uangnya, itu namanya tangan dengan tangan, namanya cash and carry misalnya. Tapi kalau tidak, namanya ditangguhkan, gitu kan. Berapa? Bulan, setahun, 15 tahun, gitu. Ada orang dapat rumah, untuk dapat rumah itu sampai dengan 25 tahun. Harga hari ini murah, dia bilang bahwa sekian, tapi dia hitung sampai harga 25 tahun, ya akan datang. Orang bayarnya merasa murah, karena apa? Merasa terbantu, betul tidak? Bayarnya 500.000, misalnya 900.000, betul tidak? Tapi dia harus nyicil sebanyak 25 tahun ke depan. Itu kalau dihitung dengan selisihnya akan minus sekian persen. Nah, sekian persen itu adalah akumulasi dan kompensasi dari Anda bayarnya tidak cash, tapi ditanggungkan waktu yang akan datang. Itu termasuk kreditnya boleh, tapi membungakan itu adalah sebetulnya tidak boleh. Jadi kalau misalnya beli terus dijual dengan akan datang, tapi tidak dengan menggunakan suku bunga, gitu kan. Kemudian dihitung dengan bunga, ya. Apalagi bank dan seterusnya, maka pokoknya sekian. Kalau misalnya 250 juta bayar DP 100 juta kan 150 juta, betul? 150 juta itu kalau dia adalah dalam Islam syariat taksid namanya, kredit, itu ya 150 juta. Sudah bayar 1 juta, sudah berarti 150 kali. 2 juta berarti 75 kali. 5 juta berarti misalnya adalah sekian kali. Nah, tapi kalau 150 dari mulai itu dihitung sampai 25 tahun. Kalau kemudian tadinya 150 jadi 500 juta, nah itu yang menjadi masalah. Nah, jadi pada sekalian itu ada tersendiri ya pembahasannya, namanya adalah riba. Kedua adalah termasuk dengan cara yang ini tetapi tidak benar, ya. Misalnya kalau bahasa syariatnya adalah bighairil haq, kalau bahasa kitanya tidak benar, dengan cara tidak benar, ya. Dengan zulm, dengan ghosab, ya. Ghosab itu dengan sariqah, dengan mencuri, dengan qat'ut thariq, garong, ya. Dengan ikhtilas, nyopet, ya. Nah itu adalah dengan fasad, korupsi, itu adalah termasuk dengan cara tidak. Nah, ada lagi namanya kalau bahasa kita biasanya disebut kalau syariatnya disebut dengan ihtikar. Disebutnya dengan ihtikar. Ihtikar itu ada timbun, ditimbun. Orang-orang lagi butuh, ya simpan. Ya. Pas lagi orang lagi haus, lagi ngos-ngosan, pengen, lalu dia jual. Karena prinsip ekonominya adalah pada saat barang langka maka nilai menjadi tinggi. Itu dari sisi materi. Kalau dari sisi moralitas, dari sisi agama itu nyusahin orang. Karena pada saat orang butuh dijualnya mahal sehingga kemampuan menjadi rendah. Akhirnya itu diantara para sekalian yang tentu ada lagi yang jelas bahwa
Islam itu memberi kepada setiap individu hak untuk memiliki. Hanya saja tadi ada dua cara, ada cara dengan cara halal, ada cara dengan cara yang haram, dan tentu kita harus cermat jangan sampai kita mengambil hak umum itu salah. Kan hak umum bukan milik pribadi, kalau dia ambil menjadi hak pribadi salah. Nah, itu kalau diteliti ya sekarang kasus-kasus tidak sih. Atau dari kasus-kasus yang tadi itu adalah bisa memungkinkan ya. Tapi pos-posnya kita harus tahu bahwa Islam menjamin kepemilikan. Bahkan bisa jadi harta itu diidofahkan kepada kita, bukan saja kepada Allah, tapi kalau Allah kan jelas memiliki, tapi kita bisa memiliki dengan kata bahasa kita, min malika, malahu, asama minni, malahu, wa dima'ahu, wa hisab, itu artinya hartanya, seolah-olah dia itu milik kita. Artinya kita diberi kewenangan oleh Allah untuk memiliki. Hanya saja proses memiliki itu harus dengan cara yang syar'i. Nah, itu yang harus kita bahas, tapi itulah dibahas dalam ekonomi. Nah, berkaitan dengan merubah batas bumi yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merubah batas tanah ini berarti yang mana? Allahu Akbar, Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.